Halo, apa kabar dokter? Halo pemirsa, saya Dr. Muhammad Adi Firmansyah, spesialis penyakit dalam. Saya dari Rumah Sakit Mentari Tangerang. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen tentang topik antara vaksin booster dengan varian Omicron. Dok, di awal 2022 ini Omicron mulai semakin banyak terdeteksi di Indonesia, terutama di Jakarta. Padahal di akhir 2021, kita semua berharap di 2022 ini justru COVID mulai terkendali. Bagaimana kira-kira pendapat dokter? Yang pertama, pendapat saya ya prihatin ya, sedih ya, karena ketika sebagian besar orang sudah mulai bisa bernapas, lebih lega, ternyata mulai lagi terjadi peningkatan kasus Omicron. Sejenak kita kembali mereview kasus Omicron. Omicron sebenarnya sudah mulai dikenalkan atau diketahui di dunia itu sekitar akhir November ya. Akhir November 2021 tuh di Afrika. Dan sekarang sudah berkembang hampir di seluruh belahan dunia. Dan di Indonesia sendiri masuk pertama kali dilaporkan kasusnya tanggal 16 Desember 2021. Dan data terakhir yang saya peroleh tanggal 17 Januari kemarin, artinya 1 bulan tepat, ya itu kasusnya sudah 840 orang. Ini semuanya menunjukkan bahwa sebenarnya Omicron itu sudah mulai marak, sudah banyak di Indonesia. Artinya, sifat dari Omicron ini sendiri bisa kita lihat bahwa penularannya amat sangat cepat. Sehingga bagaimanapun kita harus tetap hati-hati. Dokter, seperti apa ciri-ciri dari pasien yang terinfeksi varian Omicron ini? Jadi varian Omicron ini gejalanya sebenarnya lebih ringan. Kalau dari beberapa penelitian yang melaporkan di dunia, ya terutama di Afrika Selatan di awal-awalnya dulu, kemudian data dari Inggris, data dari Amerika Serikat, hampir sebagian besar melaporkan gejalanya ringan. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah keluhan batuk kering atau nyeri di tenggorokan atau seperti gatal di tenggorokan. Ini hampir sekitar 90% kasusnya. Kemudian keluhan yang sering dilaporkan kedua adalah badan mudah lelah. Cepat lelah, cepat capek. Kemudian juga keluhannya seperti kayak flu. Jadi kita seperti hidung meler, hidung tersumbat. Kemudian baru ada gejala demam, kemudian gejala sesak napas, mual, ya seperti itu. Namun pada prinsipnya gejala yang dilaporkan hampir sebagian besar ringan, bahkan ada yang tidak bergejala. Dok, jika gejalanya cenderung ringan, apakah berarti kita tidak perlu khawatir? Tadi sudah dijelaskan memang gejala varian Omicron hampir sebagian besar ringan, bahkan ada yang tidak bergejala. Namun bukan berarti kita tidak perlu khawatir. Jadi sebenarnya bukan masalah gejalanya ringan, sedang atau berat, tapi bagaimana supaya kita sebenarnya tidak terkena varian Omicron ini. Jadi kita memang tidak perlu khawatir, tapi juga jangan sampai kita menjadi lengah. Jangan juga jadi jumawa, karena kita merasa sudah vaksinasi, terus kita langsung lengah, prokes diabaikan. Ya, seperti kata Bapak Jokowi, kita boleh khawatir, boleh hati-hati, tapi jangan sampai menimbulkan kepanikan, jangan sampai menimbulkan ketakutan. Tetap jalankan protokol kesehatan secara disiplin dengan baik dan benar. Dokter, betulkah info kalau varian Omicron ini kebal terhadap vaksin? Baik, jadi sebenarnya mungkin diluruskan, istilahnya mungkin bukan kebal, ya, jadi bukan dia tidak mempan, ya. Jadi varian Omicron ini sebenarnya bisa lolos dari screening atau deteksi dari vaksin, dari antibodi. Antibodi ini adalah yang ditimbulkan dari vaksin. Jadi sistem pertahanan tubuh kita ini secara umum garis depannya adalah antibodi. Antibodi ini bisa didapat dari vaksin yang kita peroleh, ya. Kemudian bisa juga kita peroleh dari infeksi. Jadi kalau misalnya seseorang terkena infeksi COVID, dia akan terbentuk antibodi. Nah, varian Omicron ini karena terjadi banyak mutasi, dia bisa lolos tuh dari screeningnya. Namun juga jangan khawatir, karena sistem tubuh kita sedemikian hebat. Ada garis pertahanan yang kedua, yaitu namanya sel limfosit T. Dari data penelitian terakhir Desember 2021 dikatakan bahwa sel limfosit T itu masih mampu mengenali, masih mampu mendeteksi varian Omicron ini. Memang sel limfosit T ini karena dia di lini kedua, dia lebih berperan untuk mencegah jangan sampai seseorang itu bila terinfeksi jatuh ke kondisi yang berat. Karena memang antibodi yang dihasilkan dari vaksinasi ataupun yang didapat dari infeksi alami pada dasarnya akan menurun seiring dengan waktu. Dokter,
kenapa jenis booster harus diatur? Apa korelasinya dengan jenis vaksin 1 dan vaksin kedua yang sudah diterima? Jadi memang pemerintah Indonesia secara resmi memang telah mengumumkan adanya program vaksinasi booster per 12 Januari 2022 kemarin. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini patut kita apresiasi. Jadi memang booster ini memang ditujukan untuk tujuannya untuk meningkatkan antibodi juga. Kenapa harus diatur? Satu, karena masalah supply juga, ketersediaan. Kita tahu bahwa sebenarnya ya COVID ini ada di seluruh dunia. Masalah seluruh dunia. Dan vaksin ini sebenarnya terbatas jumlahnya. Dan seluruh dunia membutuhkan. Jadi vaksin booster itu bukan sembarang ambil tuh. Pemerintah ambil vaksin A, B, C, mana yang disenengin, lalu disuntik. Tidak. Jadi ada penelitian dulu, ada serangkaian proses dulu yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dan melalui penelitian-penelitian dari perguruan tinggi, untuk meneliti berapa manfaatnya, berapa kemampuannya, bagaimana keamanannya. Jadi saat ini yang sudah di ACC atau yang sudah disetujui dilakukan pemberian vaksin booster di Indonesia itu masih untuk vaksin dosis primernya yang Sinovac. Ya, jadi vaksin booster itu hanya diberikan kepada mereka yang sudah selesai vaksin primer. Artinya sudah lengkap dosis pertama dan dosis kedua dengan catatan minimal jaraknya 6 bulan. Kenapa harus ada minimal 6 bulan? Karena dari penelitian, interval yang makin jauh dari vaksin yang sebelumnya itu ternyata memberikan kekebalan yang lebih baik dibandingkan bila intervalnya atau jaraknya terlalu dekat. Dokter, saya vaksin pertamanya dan kedua adalah vaksin Sinovac. Lalu boosternya juga Sinovac. Apakah itu aman bagi saya? Oke. Jawabannya aman. Dan tentu saja semua vaksin yang disetujui oleh Badan POM dan Badan Regulasi Dunia lainnya itu semuanya aman. Pasti sudah memenuhi aspek keamanan dan pasti sudah juga memperhatikan bagaimana efektivitasannya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Karena sebenarnya vaksin yang terbaik itu bukan vaksin A, B, C, tapi adalah vaksin yang tersedia saat ini. Dan Badan POM sendiri sebenarnya sudah merilis atau sudah mengizinkan pemberian vaksin booster Sinovac untuk yang dosis satunya Sinovac, dosis 2-nya juga Sinovac. Yang kita kenal sebagai vaksin homolog jadi namanya. Ya, jadi serupa dia. Dan mereka yang menggunakan vaksin primernya AstraZeneca itu akan diberikan vaksin boosternya Moderna. Jadi aman. Dokter, cukup banyak juga kasus orang yang saat ini kondisi kesehatannya belum mengizinkan untuk divaksin. Namun tetap harus bekerja. Bagaimana saran dokter bagi mereka yang belum bisa divaksin ini agar terhindar dari COVID varian Omikron? Baik, jadi sebenarnya memang perlu ditelaah dulu. Apakah memang benar seseorang itu belum mendapatkan vaksinasi? Apakah memang dia terhalang atau tidak boleh divaksin? Kita istilahkan dengan kontraindikasi. Jadi dia tidak boleh mendapatkan vaksin karena kondisi penyakitnya. Jadi sebenarnya teman-teman jangan mendiagnosis diri sendiri, oh saya tidak layak dapat vaksin karena saya punya penyakit. Sebaiknya didiskusikan, dikonsultasikan dulu ke dokternya. Jadi jangan khawatir. Justru kalau dia punya komorbid dan dia tidak divaksin, justru akan membahayakan. Intinya, mau kita sudah divaksin atau belum divaksin, protokol kesehatan tetap nomor 1. Protokol kesehatan itu harga mati. Tetap harus dilakukan. Di samping perilaku kehidupan yang sehat dan juga kita berdoa. Ya, semoga Allah Tuhan selalu melindungi kita semua. Dokter, apakah anak usia 6-11 tahun juga akan menerima booster? Mengingat mereka juga sudah mulai sekolah offline, sudah PTM ya, pembelajaran tatap muka. Oke, saya akan coba bantu jawab ya pertanyaan ini. Sebenarnya seperti sudah dijelaskan bahwa program vaksinasi booster ini pada saat ini ditujukan pada mereka-mereka yang berusia 18 tahun ke atas. Namun pada saat ini diprioritaskan untuk yang lanjut usia, yaitu yang di atas 60 tahun. Dan mereka yang memiliki komorbid atau kondisi imunokompromis atau gangguan kekebalan tubuh. Jadi memang belum ada program kebijakan dari pemerintah untuk memberikan vaksinasi booster pada anak-anak. Di samping itu juga sebenarnya kita kalau melihat sejarahnya kemarin itu program vaksinasi untuk usia 6-11 tahun ini juga masih relatif baru. Seingat saya ini baru dimulai launchingnya, kick off pertamanya itu sekitar 14 Desember 2021. Jadi memang belum 1 bulan. Kalau lihat tadi prinsip utamanya syarat vaksinasi booster minimal 6 bulan dari dosis yang sebelumnya. Jadi mungkin ke depannya akan ada vaksin booster buat anak, tapi mungkin saat ini belum ada.
mengenai sekolah tatap muka, sebenarnya pada prinsipnya kembali lagi pada bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dari penelitian atau dari laporan yang ada, sebenarnya gejala Omikron ini ada yang bervariasi. Jadi ada yang tidak bergejala, ada juga yang bergejala ringan. Hampir sebagian besar itu gejalanya ringan dan bahkan bisa pulih tanpa perawatan. Dari penelitian didapatkan rata-rata keluhan itu membaik sekitar 3-5 hari. Namun tentu saja ini sangat berbeda antara orang ke orang, tergantung bagaimana daya tahan tubuhnya, tergantung apakah dia sudah lengkap tidak vaksinasinya, bagaimana usianya, ada tidaknya komorbid. Namun yang jelas, ketika seseorang terinfeksi varian Omikron, dia harus melakukan isolasi. Itu kata kunci yang pertama. Kenapa? Karena dia dengan melakukan isolasi, dia akan membatasi penularan. Berapa lama sebenarnya isolasi itu yang dibutuhkan? Tergantung dari gejala ada atau tidak. Bila seseorang dikatakan varian Omikron dan dia tidak ada gejala, maka dia wajib melakukan isolasi itu minimal 10 hari dari tanggal dia melakukan swab yang positif. Jadi misalnya tanggal 20 dia melakukan tes dan hasilnya positif, maka dia harus melakukan isolasi sampai tanggal 30. Itu yang buat yang tidak bergejala. Sedangkan bila dia punya gejala, baik ringan atau sedang, itu isolasinya kita hitung dari kapan gejala itu muncul. Lalu kita hitung 10 hari. Ditambah lagi 3 hari kemudian dengan keluhan ada tidak atau tidak keluhannya. Jadi minimal itu 13 hari sebenarnya untuk yang bergejala. Dokter, bagaimana dengan klaim ilmuwan yang katanya menemukan varian Delta Cron? Seperti apakah varian itu? Apa pula itu ya, Delta Cron, ya, kemudian ada yang lain-lainnya. Jadi sebenarnya informasi ini sempat meresahkan ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Delta Cron ini, istilah ini muncul sekitar 1 minggu yang lalu, kurang lebih 1-2 minggu yang lalu ya. Jadi sekitar 8 Januari. Karena pada saat itu ada publikasi dari media di Siprus. Itu mengatakan mereka menemukan varian baru nih. Ya, variannya mirip varian Delta, mirip juga varian Omikron. Makanya digabung, jadilah Delta Cron. Padahal sebenarnya setelah itu diteliti, setelah itu dianalisa, itu ternyata bukan varian baru. Itu ternyata lebih merupakan kontaminasi. Jadi kebetulan sampelnya itu memang ada sampel yang mengandung varian Delta, dan ada juga sampel yang mengandung varian Omikron. Jadi ya bercampur. Jadi nggak usah khawatir ya, jangan takut, jangan parno, jangan jadi paranoid ya tentang istilah ini. Jadi ini bukan varian baru tapi lebih semacam misinformasi saja. Apa pesan dari dokter akan kekhawatiran banyak orang terhadap varian Omikron? Baik ya, jadi varian Omikron ini memang lagi booming. Dan pada penelitian di Eropa itu akan dikatakan kemungkinan varian Omikron ini akan menggantikan varian Delta. Dia akan mendominasi. Bukan varian Delta hilang, tidak. Tapi karena varian Omikron ini sangat menular dan kasusnya sangat banyak, dia akan lebih mendominasi varian Omikron di dunia. Boleh kita khawatir? Boleh. Boleh kita hati-hati? Boleh. Tapi jangan panik, jangan takut. Kenapa? Karena dari penelitian memang dikatakan gejalanya memang relatif ringan. Tapi syarat dan ketentuan tetap ada, yaitu mereka-mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Ya, mereka-mereka yang masih berusia muda itu lebih ringan gejalanya. Karena tetap ada kelompok orang yang berisiko bila terkena varian Omikron. Seperti apa itu, Dok, misalnya? Mereka yang lansia, lanjut usia di atas 60 tahun. Kemudian mereka dengan komorbid yang tidak terkendali. Dan mereka yang belum mendapatkan vaksinasi termasuk anak-anak. Kita boleh khawatir, boleh hati-hati, tapi tidak sampai panik, tidak sampai ketakutan. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, itu sudah lebih dari cukup. Dan lakukan vaksinasi bila memang kita sudah waktunya dapat vaksinasi. Karena vaksinasi ditambah dengan protokol kesehatan yang baik, itu salah satu kunci kita untuk mengakhiri pandemi ini. Kira-kira menurut dokter, akan banyak nggak orang-orang yang memilih jenis booster vaksin yang akan diterima? Kalau ditanya, ya mungkin banyak ya. Pasti orang akan memilih, karena bagaimanapun pengennya yang baik, menurut pandangan dia.
Tapi pada prinsipnya, seperti yang selalu dikemukakan oleh banyak orang, oleh para ahli, guru-guru kita, semua mengatakan sebenarnya tidak ada vaksin yang terbaik. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat ini. Jadi nggak perlu teman-teman milih-milih vaksin A, vaksin B, vaksin C, karena katanya si A, si B, si C, enggak. Tidak perlu memilih, karena apapun yang sudah disediakan pemerintah pasti sudah memperhatikan aspek keamanan, sudah memperhatikan aspek manfaat, efektivitas. Tapi kalau memang teman-teman punya penyakit komorbid, ya punya penyakit kelainan, ya ada baiknya tetap dikonsultasikan. Karena bagaimanapun dokter mungkin akan memberikan pandangan khusus, misalnya vaksin apa yang sebaiknya tidak digunakan karena kondisi kesehatan itu. Jadi tidak usah pusing-pusing memilih vaksin mana yang terbaik, lakukan ikuti program dari pemerintah. Namun yang paling penting, walaupun kita sudah divaksin, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar.